Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk love reading atau romance ya. Untuk zodiak Pisces ya. Oke, Pisces, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Karena kita memiliki tidak hanya satu zodiak, kamu mungkin punya zodiak bulan, zodiak matahari, zodiak Venus, Merkurius, Jupiter, Saturn ya, di planet lain. Di sign lain, atau misalnya kamu punya planet Saturnus di Aquarius misalnya gitu ya, kamu punya moon di Libra ya. Jadi kamu nggak bisa hanya berpaku dengan tanggal dan bulan lahir aja sih, karena berchat bukan hanya tentang itu aja. Oke ya, kalau kamu ingin tahu berchat kamu atau bahagian lahir kamu secara astrologi Hindu dan pengen konseling langsung sama aku, silahkan untuk klik link di bawah sini. Aku menyediakan untuk konseling ataupun personal reading, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun aku juga seorang konselor psikologi ya, dan spiritual. Oke, aku menggunakan media tarot ya. Oke, kita lihat Oracle untuk Pisces Maret 2022. Energinya bisa terbalik ya, atau vice versa. Ada by the book, to be fair, dan ada building blocks. Dan clean it up. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada soul mates. Ada pasangan jiwa. Kemungkinan besar kalian menyukai untuk pembacaan ini karena ada kartu soul mates-nya ya. Oke. Jadi untuk Pisces ya, terutama di Maret ini, tahun ini Jupiter juga bakal pindah di Pisces ya, kan Jupiter udah ada di Aquarius saat aku baca pembacaan ini. Oke. Jadi ini bakal membawa bagi kalian yang mempunyai prominent planet di Pisces ya, seseorang yang bisa menjadi sosok calon suami kamu, pasangan kamu, jodoh kamu memang bisa hadir, apalagi bagi perempuan, karena memang untuk perempuan di astrologi Vedic atau astrologi Hindu, Jupiter itu menggambarkan untuk suami. Jadi kemungkinan besar untuk perempuan yang masih single saat Jupiter masuk di Pisces ya, seperti energinya udah keterbuka ini, ada di energi Pisces, dimana bakal memperlihatkan siapa yang memang serius dan ingin berkomitmen dengan kamu ya, ingin berpasangan dengan kamu. Dan bakal transitnya di April ini juga ya. Jadi kalau kamu dengar bunyi ngorok ya. Oke. Suara aku kucing aku kencing. Kok kencing sih? Jadi salah fokus. Kucing aku tidur di sebelah sini. Oke. Tiba-tiba aku lost Pisces. Oke. Karena memang aku ngambil energi Jupiter yang masuk di Pisces ya, karena setelah masuk di Pisces nanti bakal retrograde lagi dan bakal progression itu progresif. Bukan progresif. Jadi bakal seperti energinya bakal meningkat double gitu ya, atau energinya bakal justru bisa sangat tidak terasa mungkin bagi orang yang gak begitu banyak influence Jupiternya. Namun jika kamu mempunyai ya influence Jupiter, karena memang Pisces itu adalah rule-nya adalah Jupiter, so itulah kenapa aku ngomong Jupiter dari tadi ya. Jadi ini bakal sangat berpengaruh untuk Pisces sendiri
ya, energi seseorang yang serius dengan tiba-tiba ingin menjadi suami kamu, kemungkinan besar ada. Namun untuk yang misalnya kamu laki-laki, ya, ada energi kamu ingin segera berumah tangga, ada energi kamu ingin memulai suatu hubungan yang baru. Kamu lelah untuk menutup diri, kamu lelah untuk melakukan semua hal sendiri gitu. Jadi kamu ingin, karena kamu gak mau nanti kamu lost lagi, kehilangan lagi gitu ya. Karena memang karena Jupiter bakal retrograde progresif ya, ini sebenarnya bagus jika kamu ingin memulai hubungan baru dengan seseorang, cuman mohon untuk jangan paksakan langsung cepat-cepat, karena memang energi Jupiter bakal retrograde lagi mengarah ke Aquarius sih. Jadi bakal ada energi tarikan lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu. So itu yang perlu dipertimbangkan ya. Atau energi seseorang di sini yang ingin melamar kamu, atau ada energi seseorang yang orang tua atau siapapun, ibu atau ayah di sini yang ingin menjodohkan anaknya dengan kamu ya. Stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance ya. Ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Okay, wedding, see the situation involve marriage sih, seperti aku bilang tadi. Ada energi seseorang ingin berkomitmen banget dengan kamu sih very soon. Clearly decide what you want so that it come to you. Nah, ini energi bagi kalian yang memang kuat banget single ya. Past life relationship, you have known each other before. Kamu bakal bertemu dengan seseorang yang memang mempunyai karma dengan kamu di kehidupan sebelumnya, yang kemungkinan besar bisa menjadi jodoh kamu di kehidupan ini sih. Pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Dan di the bottom of the decknya ada let go of control issue, all of the situation unfold naturally. See, jadi apa yang ku bilang, dimana harus menahan diri untuk nggak terburu-buru, indecisive, maksudnya ada yang deketin kamu langsung terburu-buru, iya jangan dulu. Kenapa? Perlu untuk mengontrol diri kamu ya. Biarkan keadaan mengalir seperti seharusnya ya, jangan memaksakan keadaan, kalau enggak kamu bakal lost nantinya ya. Kenapa seperti itu? Layaknya seperti apa yang aku rasakan tadi yang aku bilang, dimana karena kita sangat exciting tentang energi yang baru, kita sampai lupa motif atau keinginan kita yang terdalam dari awal, atau tujuan kita itu apa ya, menjalani sebuah hubungan itu seperti apa. Kita terlalu banyak melihat hal manis yang akan bermain di hubungan baru ini. Misalnya kalau ini memang benar-benar orang baru untuk kamu, namun ada energi orang lama juga ya. Jadi kamu gak mau benar-benar memperhitungkan apakah kekurangan dan kelebihannya dia itu bisa kamu terima. Karena biarpun kekurangannya bisa kamu terima, kalau kelebihannya kamu gak bisa terima gimana? Misalnya banyak loh hubungan yang justru karena pasangannya jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, itu kan kelebihan, namun dia tidak bisa mengimbangi sih. Jadi harus dilihat semua aspek ya. Jadi walaupun energi misalnya orang baru atau cinta apapun hadir ya, biarkan mengalir apa adanya, dan aku sarankan untuk biarkan energinya sampai akhir tahun ini ya, untuk belajar mengenal satu sama lain, untuk tidak terburu-buru dan tidak memberikan harapan palsu. Jika memang kamu belum mau ya, kamu ingin sendiri ya, just say it gitu ya, katakan kalau kamu memang ingin sendiri ya gitu. Kenapa? Karena aku ngelihat orang yang datang dalam hidup kamu ini adalah orang yang memang serius, dan dia optimis, dan dia memang menginginkan kamu, ingin menjaga kamu ya. So tinggal kamunya memilih gimana nantinya ya. Oke, kita lihat ya tarotnya untuk Pisces.
Two of Swords. Oke, pilihan ada di tangan kamu ya Pisces. Kamu yang tahu harus gimana, apa yang terbaik dalam hidup kamu sih, untuk benar-benar refleksi, untuk benar-benar bercermin dengan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang bakal terjadi ke masa depan jika kamu memilih dia ya. Cerminannya itu bukan hanya tentang keegoisan, tentang kekecewaan, tentang bahagia, namun dalam posisi kamu benar-benar netral, yaitu spiritual ya, tidak mudah untuk tertrigger. So kalau kamu masih tertrigger akan kesakitan dan kekecewaan, namun kamu ingin terjun ke dalam sebuah hubungan, I'm sorry, sebagai seorang konselor aku harus bilang jangan dulu deh gitu ya. Benar-benar belajar dulu natural diri kamu, pola diri kamu agar tidak mudah tertrigger. Kalau masih tertrigger, berat bakal menyakiti kamu hubungan ini. Mungkin bisa kamu dapatkan kebahagiaan yang kamu cari, namun gak dalam waktu singkat ya. Kalau kamu masih bisa dan sanggup untuk menjalani ini semua sendiri saat ini, that's okay, lebih baik sendiri gitu ya, agar kamu tidak menyakiti siapapun yang menjadi pasanganmu nanti, dan dia juga tidak menyakiti kamu. Okay. Namun untuk memulai hubungan, course ya, silakan gitu. Maksud aku jangan untuk buru-buru berkomitmennya itu loh. Untuk benar-benar yes, I do, aku mau hidup dengan kamu, yuk menikah gitu. No, harus benar-benar berpikir gitu ya, benar-benar merasa, benar-benar mengerti siapa diri kamu luar dalam dulu sebelum mengerti orang lain. See, Knight of Wands. Namun pernikahan ada di depan mata, memang cepat atau lambat ya. Dan bagi kalian yang berpisah juga aku ngeliat di sini dengan pasangan gak intens, aku ngeliat sih ada energi kalian bakal terbawa emosional lagi untuk menyelesaikan, memang ingin rujuk lagi atau tidak. Namun aku ngelihat ataupun balikan lagi, aku ngeliat memang seseorang di sini tidak mau untuk melepaskan kamu. Dia benar-benar gak mau untuk biarkan kamu sendiri, jalan sendiri dan bersama orang lain. See, Knight of Swords. Aku ngelihat seseorang yang memang bakal kembali ke dalam hidup kamu ini, seseorang yang cukup keras kepala dengan hidupnya dia ya, sih ngerasa dia layak untuk kamu, dan itu nggak salah sih. Aku mengatakan ini bukan berarti hal ini buruk ya, no ya, hanya aja yang driven dia atau yang mengendalikan dia adalah ketakutannya dia. Si, kalau seseorang yang masih takut, trauma ya, memasuki sebuah hubungan, si Seven of Swords, dia hanya akan secara tidak sadar ya, membuat diri dia dan pasangan dia sakit ya, yang lebih dalam. Okay, so masa untuk masing-masing sendiri ya, aku ngeliat ini diperlukan banget untuk kamu dengan dia ya, tanpa ada intervensi masing-masing dari kalian sih. Ada energi Leo atau Strength dan ada Hangman. Okay, Pisces. Apapun yang terjadi ya, aku ngeliat ya, sebenarnya gak ada yang benar-benar berniat untuk menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Semua orang itu berperilaku sebenarnya berdasarkan cerminan diri dia sendiri, bukan berdasarkan ribet banget, bukan berdasarkan ya cerminan kamu yang berhubungan dengan dia sih. Jadi kalau dia memperlihatkan diri kamu seperti memperlihatkan ke diri kamu dia itu seperti itu, bukan berarti karena kamunya yang buruk ataupun kamunya baik, namun karena memang itu ada dalam diri dia sendiri sih. Jadi kalau hubungan ini masih penuh ada controlling di dalamnya, itu yang bakal nggak baik. Okay? Namun kalau kalian bisa untuk ya let it be, let it flow, ini bagus gitu ya. Karena aku bisa bilang untuk Pisces sendiri ya, Pisces itu bukanlah ombak ya, namun Pisces adalah samudra yang tenang, energinya sangat dalam, memang sangat gelap di dalamnya,
dan tidak begitu menyukai ombak dan tidak menyukai banyak transformasi, menyukai banyak intensitas di dalamnya sih. Jadi lebih ringan light energinya. Jadi semakin kamu bisa lebih ringan, tidak mudah tertrigger, disitulah cinta dan kasih sayang kamu bertumbuh. Okay, that's it untuk Pisces. I think that's all. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya. Dan kita lihat pesan semesta untuk kamu nonton video ini. Ya. Kok aku aku terbolak-balik dari tadi ya kepala aku pembacaan Pisces. Ya ampun. Padahal aku belum menyelesaikan ya. Namun aku udah bilang yang tadi. Padahal ini lah kartunya baru aku mau buka. Ada apa dengan kamu Pisces? Kamu lost ya. Kamu tenggelam dengan diri kamu. Oke. Pesan semesta ya, untuk kamu yang menonton video ini. Ada Cancer. Sih tadi yang memang ada kartu Cancer juga. Emotional burden, Mercurius, Capricorn. Oke, Saturn juga sekarang masih di Capricorn, jadi ini berpengaruh ya. Lalu ada Libra. April ini juga kayak itu bakal pindah di Libra. Jadi kayak April ini banyak banget events ya, karena ada Rahu, Ketu, Jupiter, Saturn ya. Dan juga Sun memang tiap bulan pindah, cuman di dalam energi yang sama ya. Ada perpindahan yang aku maksud ya. Jadi ini bakal sedikit banyaknya ya ada efeknya untuk kita semua. Di the bottom of the deck-nya ada Taurus. So saatnya untuk sekarang kamu memikirkan keuangan, karir, memperbaiki diri dalam artian secara visual, fisikal, atau kamu ingin self love, self care. Why not? Ya, ini waktunya, saatnya ya untuk kamu gak begitu memperhatikan emosi kamu. Terkadang kamu harus membiarkan emosi itu bermain sampai dia stabil sendiri, tanpa kamu harus menahannya, tanpa kamu harus mengontrolnya sih. Jadi biarkan semua mengalir apa adanya. Apa yang selama ini tidak seimbang gak perlu untuk kamu perbaiki, biarkanlah, karena gak semua hal pasti bakal selalu berat sebelah, pasti dia bakal tiba-tiba miring misalnya. Kenapa? Karena itulah kehidupan. Jadi tinggal kamunya fokus dengan diri kamu, kehidupan sebaik-baiknya, dan untuk tidak memaksakan keadaan. So that's it ya. Ini baru bener aku pamit. Oke. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Jaga kesehatan ya. See you. Bye.